Selamat pagi semuanya. Nama saya Rista Siregar, mengajar mata pelajaran IPA di SMP Negeri 3 Laguboti. Hari ini saya ingin mengajar mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup, materi di kelas 9 semester ganjil. Pewarisan sifat pada makhluk hidup berasal dari kata warisan dan sifat. Anak-anak kami sekalian yang kami sayangi, coba kamu ingat dulu teman-teman satu kelasmu. Mungkin kamu bisa bayangkan bagaimana bentuk rambutnya. Ada yang keriting, ada yang rambut lurus, atau warna rambutnya ada yang hitam, ada yang pirang. Begitu juga dengan tinggi badannya. Begitu juga di dalam keluargamu. Mungkin di dalam satu keluarga kalian ada beraneka ragam. Ada yang dominan mirip kepada bapak, atau dominan mirip kepada ibu. Atau mungkin ada yang pernah memperhatikan misalnya ayam, induk ayam. Bagaimana anak ayam itu bisa beraneka ragam? Dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, apa yang menyebabkan semuanya terjadi keanekaragaman tersebut? Mengapa di antara kamu satu kelas beraneka ragam? Bahkan di antara saudara-saudaramu yang satu ayah dan satu ibu beraneka ragam, tidak ada yang sama. Kenapa itu bisa terjadi demikian? Ya, kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhan yang sudah melakukannya bagi kita di dalam tubuh kita melalui materi genetik yang ada di dalam tubuh kita. Jadi orang tua kita mewariskan sifat-sifat yang kita miliki tadi, yaitu misalnya bentuk rambut, tinggi badan, warna kulit, itu diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya melalui materi genetik. Apa itu materi genetik? Hari ini kita akan belajar tentang materi genetik. Materi genetik itu berupa DNA dalam bentuk kromosom. Perhatikan gambar yang ibu tampilkan. Inilah struktur DNA. Struktur DNA. Di mana itu DNA? DNA itu ada di dalam kromosom. Coba kamu perhatikan gambar yang ibu tampilkan. Misalkan dari satu sel tubuh manusia, misalnya sel rambut, diambil satu sel. Di dalam sel ada inti sel. Kemudian di dalam inti sel terdapat kromosom. Di dalam kromosom terdapat DNA. Nah, jadi DNA itu ada di dalam kromosom. DNA inilah yang mempengaruhi pewarisan sifat yang kita dapatkan dari orang tua kita. Bagaimana struktur DNA yang merupakan faktor penting atau materi genetik yang berperan penting dalam pewarisan sifat? Perhatikan gambarnya tadi. Struktur DNA atau deoksiribosa nukleat acid atau asam deoksiribosa. Yang pertama, DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda atau sering disebut namanya double helix atau tangga berpilin. Yang kedua, struktur DNA terdiri dari gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Berikutnya, DNA, basa nitrogen DNA terdiri dari basa purin dan basa pirimidin. Kemudian yang keempat adalah gula DNA terdiri dari gula deoksiribosa. Selain DNA, terdapat juga yang namanya RNA
RNA, perhatikan gambar. Bagaimana perbedaan RNA dengan DNA? Coba kamu amati gambar tersebut. DNA biasanya ditemukan di dalam nukleus, yaitu di dalam kromosom. Sedangkan RNA biasanya ditemukan di dalam sitoplasma, terutama di dalam ribosom. Yang kedua, DNA merupakan rantai panjang dan ganda yang sering disebut dengan double helix. Sedangkan RNA berupa rantai pendek dan tunggal. Ya, kamu perhatikan gambarnya. Kemudian yang ketiga, DNA biasanya berhubungan erat dengan penurunan sifat dan sintesis protein. Sedangkan RNA fungsinya itu berhubungan erat dengan sintesis protein. Berikutnya, basa nitrogen yang ada pada DNA terdiri dari basa purin, yaitu adenin dan guanin. Kemudian pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Sedangkan pada RNA, basa nitrogennya terdiri dari purin, yaitu adenin dan guanin. Sedangkan pirimidin, urasil dan sitosin. Jadi perbedaan basa nitrogennya terletak pada timin dan urasil. DNA memiliki timin, sedangkan RNA memiliki urasil. Yang terakhir adalah DNA, komponen gulanya yaitu deoksiribosa. Sedangkan RNA, komponen gulanya adalah ribosa. Kira-kira itu tadi materi genetik yang kita pelajari, yang sangat berperan penting di dalam pewarisan sifat. Jadi DNA itu tadi terletak di dalam kromosom. Apa peranan materi genetik di dalam pewarisan sifat? Contoh sifat-sifat yang bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama adalah bentuk lidah. Bentuk lidah itu ada yang menggulung, ada yang tidak bisa menggulung. Perhatikan gambarnya. Mungkin di antara kamu, anak-anak kami, ada yang lidahnya bisa menggulung dan ada yang lidahnya tidak bisa menggulung. Ini kita warisi dari orang tua kita. Contoh berikutnya adalah warna kulit dan warna rambut. Misalnya perhatikan gambar. Ada warna rambutnya pirang, ada yang hitam, ada yang warna kulitnya putih, atau dengan kata lain sedikit pigmen. Ada yang agak gelap atau banyak pigmen. Ada yang rambut lurus dan ada yang rambut ikal, atau ada juga rambut keriting. Berikutnya adalah tipe perlekatan cuping telinga. Perhatikan gambarnya. Tipe perlekatan cuping telinga ada dua macam. Ada yang melekat dan ada yang menggantung atau terpisah. Ini juga kita warisi dari orang tua kita. Coba kamu perhatikan cuping atau bentuk perlekatan cuping dari orang tuamu. Jika orang tua kita memiliki jenis cuping telinga yang melekat, maka semua anaknya memiliki jenis cuping telinga yang melekat. Tetapi jika salah satu orang tua memiliki cuping telinga terpisah, maka semua anaknya memiliki cuping telinga terpisah. Berarti sifat cuping telinga terpisah bersifat dominan. Sifat dominan lawannya adalah sifat resesif. Apa itu sifat dominan? Apa itu sifat resesif? Coba perhatikan tabel berikut. Ada beberapa ciri atau variasi-variasi yang diturunkan oleh manusia. Misalnya pipi yang memiliki lesung pipit itu bersifat dominan dengan tidak berlesung pipit.
Warna kulit misalnya yang berpigmen atau agak gelap itu sifatnya dominan, sedangkan yang resesifnya tidak berpigmen. Lidah, dapat menggulung lidah itu dominan, dan tidak dapat menggulung lidah itu adalah resesif. Daun telinganya tidak menggantung itu sifat dominan, sedangkan tidak menggantung atau terpisah itu sifat resesif. Kemudian yang berikutnya adalah warna kulit. Warna gelap itu bersifat dominan dan warna terang itu bersifat resesif. Berikutnya rambut. Rambut ikal, keriting, berombak itu bersifat dominan terhadap lurus. Jadi sekarang apa itu dominan? Sifat dominan artinya sifat yang menguasai atau menutupi sifat yang resesif. Jadi ketika sifat yang resesif bersama-sama dengan sifat dominan, dia tidak akan muncul karena ditutupi oleh sifat yang dominan. Gen yang ada di dalam kromosom bertanggung jawab mewariskan sifat makhluk hidup, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Biasanya gen dominan disimbolkan dengan huruf besar, sedangkan gen resesif disimbolkan dengan huruf kecil. Pasangan gen disebut dengan alela. Ini nanti akan kita pelajari selanjutnya pada pertemuan berikutnya atau pada video selanjutnya. Di situ nanti akan kita belajar bagaimana simbol-simbol gen. Sifat yang muncul akibat perwujudan dari gen disebut dengan fenotip. Sedangkan susunan gen yang mengendalikan sifat tertentu disebut dengan genotip. Ya, sekarang bagaimana dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan? Ternyata jenis kelamin laki-laki atau perempuan juga dipengaruhi oleh kromosom. Kromosom pada tubuh manusia ada 2, yaitu kromosom sel tubuh atau autosom dan kromosom sel kelamin atau gonosom. Kromosom pada sel tubuh manusia susunannya berpasangan, perhatikan gambar, atau disebut dengan diploid, sama dengan 2N. Kromosom pada sel tubuh manusia ada 23 pasang atau 46 buah. Sedangkan kromosom pada sel kelamin susunannya tidak berpasangan atau haploid, atau disimbolkan dengan N. Coba kamu perhatikan gambar. Penulisan kromosom sel kelamin laki-laki yaitu XY, dan penulisan kromosom sel kelamin wanita adalah XX. Sehingga susunan kromosom laki-laki 22AA ditambah XY. AA maksudnya di situ adalah kromosom sel tubuh yang berpasangan. Jadi susunan kromosom laki-laki 22 kromosom sel tubuh ditambah dengan 1 pasang kromosom sel kelamin yaitu XY. Sedangkan pada wanita 22AA tambah XX artinya 22 pasang kromosom sel tubuh ditambah dengan 1 pasang kromosom sel kelamin yaitu XX. Ya, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat, membantu anak-anak kami sekalian di dalam pelajaran kita selanjutnya. Ibu harapkan kamu bisa semakin mengerti. Sekian dan terima kasih.